Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala nabiyya wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara-saudaraku di mana saja berada, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan anugerahnya maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dan kita saling mengingatkan. Kemudian selawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Dan dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya dengan perjuangan baginda Muhammad Rasulullah SAW, maka kita dapat merasakan damainya hati, dapat kita menata diri. Kemudian pada kesempatan ini tidak dapat kami sebutkan bahwa tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya atas nikmat maka kita mendapatkan nikmat, di atas nikmat itulah sesungguhnya nikmat bertemu dengan Rasul. Di dalam diri kita tadi ada 4 unsur, ada 4 musuh, yaitu sebangsa hawa nafsu dunia setan. Maka sesungguhnya semua itu ada tolak bala, semua itu ada pemukul daripada hawa nafsu dunia setan itu adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Kita dapat mengambil suatu gambaran bahwa setiap yang diciptakan Allah tentu ada pemukulnya. Karena kita hawa nafsu dunia setan ini terdiri dari asal muasal dari 4 anasir, maka pemukul hawa nafsu tadi itulah yang dikatakan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Tentulah kita kenal dengan yang dikatakan iman. Iman itu al-iman adi bil qalbi fil mu'minin. Yang dikatakan iman itu tentu hendaklah diketahui apa pada Allah, apa pada Muhammad, dan apa pada kita. Dapat kita menetapkan satu persatu sebagai pemukul hawa nafsu dunia setan tadi, maka kita paham iman pada Allah tadi adalah, iman itu adalah cermin bagi Allah. Iman itu cermin bagi Allah. Kemudian yang wajibnya ada pada Muhammad Rasulullah. Kemudian cahaya pada kita. Ini satu perumpamaan bahwa ketika kita paham daripada kaji itu dapat membuat suatu power, dan power itu dapat untuk membuat perlindungan. Tetapi sebaik-baik perlindungan itu tidak lain adalah di tempat pertemuan dengan Tuhan, yaitu innama umirtu an abuda baldatil ladzi haramaha, terperintah di negeri terhormat. Di tempat itu kita mendapatkan perlindungan, dan di situ kita masuk menjadi muslim. Wa ana minal muslimin, masuk di tempat itu artinya kita terselamat. Karena kita dalam mencapai sebuah keimanan tadi, yang dikatakan iman itu adalah dalam rangka untuk mencapai tempat itu agar kita menjadi mukmin yang terselamat. Kapan itu dirasakan? Tentu tidak menunggu nanti ketika kita melaksanakan Allahu Akbar, ketika kita melaksanakan sholat, maka sesungguhnya iman ini sudah ada dalam pandangan kita.
Oleh karena itu, bahwa iman yang dikatakan di sini adalah cermin bagi Allah, di dalam kewajibannya adalah pada Muhammad, cahayanya pada kita. Oleh karena itu, kalau kita menyebut kamu ada iman, berarti kamu ada cahaya. Cahaya iman. Iman itu adalah cahaya. Kemudian pemukul yang kedua itu adalah Islam. Islam itu kalau secara umum ad-dinul Islam, aturan-aturan. Secara umum Islam itu adalah agama. Namun di dalam pengkajian ini, Islam di dalam pemukul hawa nafsu dunia setan tadi, Islam itu adalah titah daripada Allah. Titah daripada Allah itulah Islam. Jadi bisa kita gambarkan kalau Allah itu zat, bahwa zat itu adalah sebenarnya dalam rangka kita ini agar tidak masuk ke dalam lingkaran nar. Oleh karena itu, titah keselamatan di sini adalah titah yang dikatakan Islam itu selamat. Jadi Allah, zat Allah itu sendiri adalah yang dikatakan mempunyai titah selamat. Kemudian Islam di sini adalah sifatnya pada Muhammad. Sifat Islam di dalam Muhammad itu adalah sifatnya. Keselamatan itu terdiri daripada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, patonah. Jadi yang sifat daripada Muhammad, sifat sidik, amanah, tabligh, patonah adalah sifat Islamnya, maka wajibnya pada kita. Jadi sifat daripada sidik, amanah, tabligh, patonah yang pada Muhammad tadi yang wajib pada kita. Artinya kita jelas-jelas turunan daripada yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Jadi kita juga sama mempunyai, karena kita wajibnya pada kita, tentu sifatnya yang diturunkan yang datang daripada Muhammad itu yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Itu yang dikatakan mukmin. Mana mukminnya itu? Yang ketika itu sumasawahu walaka fimiruh, aku tiupkan ruh ciptaanku, kemudian bersamaan itu aku sempurnakan dengan penglihatan bukan mata, dengan pendengaran bukan telinga, kemudian hati atau rasa pada lidah. Oleh karena itu, di dalam 4 sifat tadi kemudian disempurnakan kejadiannya dengan indera, pandangan, pendengaran, dan hati. Kemudian tauhid sebagai pemukul hawa nafsu dunia setan, itu ada tauhid. Tauhid itu sendiri adalah keesaan Allah. Keesaan Allah itu, kalau Allah meliputi alam semesta, di mana kita mengatakan keesaannya? Tentulah keesaan Allah itu ada pada Muhammad. Keesaan Allah yang nyata itu ada pada Muhammad, dan Muhammad itu hakikatnya pada kita. Memang Allah itu tunggal karena meliputi alam semesta. Allah meliputi zat alam semesta karena di dalam penciptanya zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan perbuatan. Yang zat Allah tadi mengadakan sifat yang pada Muhammad, kemudian yang nyata pada kita. Itulah daripada hakikat kita. Keesaan itu hakikatnya pada kita. Keesaan yang di dalam dada kita ini, bukan fisik. Kemudian yang keempat ini adalah
Pemukul hawa nafsu dunia setan yang keempat adalah ma'rifat. Ma'rifat itu kalau dalam secara umumnya itu adalah kenal. Ma'rifat itu kenal. Berarti ma'rifat di dalam kita sebagai pemukul mesti kita tahu bahwa Allah itu nyata. Inilah yang ketika Imam Mahdi ingin menyatakan kenyataannya, kebenarannya bahwa Allah itu ada dan dapat dijumpainya. Ini akhir zaman telah dibuka rahasianya seperti dikatakan tadi di surat Yasin. Ma'rifat, kenal Allah, nyata bagi Allah. Allah itu nyata. Kemudian ma'rifat itu adalah pakaiannya pada Muhammad. Ma'rifat itu pakaiannya pada Muhammad, kemudian meneladani pada kita. Nyata bagi Allah. Tuhan memang nyata. Yang dikatakan zat tadi nyata. Bagaimana cara melihatnya? Semisal Allah yang ada pada dirimu. Apa itu? Jika kita mencari terlepas daripada sifat hawa nafsu dunia setan, maka ada yang tunggal di dalam diri kita. Dan semisal Allah itu aja ada. Semisal Allah itu dapat kita rasakan. Apalagi Allah itu sendiri. Semisal Allah ada pada kita. Karena kita bermakrifat. Makrifat itu kenal. Kenalnya Allah, semisal Allah yang ada pada kita, tentu yang sebatang itu, yang ketika itu ditiupkan ruh, ditiupkannya ruh tadi, itulah yang semisal Allah, sifatnya sama dengan Muhammad, sebatas daripada pengenalan diri tadi. Nah, dari sebuah pernyataan tadi, pemukul hawa nafsu dunia setan, semua itu harus kita pahami. Sesungguhnya kepahaman itu dapat membuat sebagai power ketika kita beribadah kepada Allah, sehingga kita tidak bercabang kembali. Karena kita ini harus selalu paham, kaji apa yang disebutkannya, maka kenal dengan yang disebutkan. Barang siapa yang memang kita ingin menjadi orang ittaqullaha untuk koti, tentu kita harus bersumber daripada sifat-sifat ini. Kita dapat memisahkan, karena sesungguhnya Quran itu adalah hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, kemudian pembeda antara yang hak dan yang batil. Telah diterangkan bahwa yang batil tadi adalah sebangsa hawa nafsu dunia setan yang mempunyai sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, ajib, ria, tamak, loba, hasud, fitnah. Ini sebagai hal yang menjadi yang kafir yang ada pada dirimu. Kemudian yang hak tadi itulah yang datang daripada Muhammad Rasulullah, sebagaimana diterangkan pemukul daripada hawa nafsu dunia setan. Oleh karena itu, bahwasanya hubungan Allah dengan Muhammad dengan ruh tadi, sebuah anna minallah wal mu'minina minni tadi, adalah dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah diturunkan Allah kepada kita sebagai manusia. Karena manusia sudah jelas, karena manusia itu adalah dari 4 nasir dan datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita melalui proses, maka dia menjadikan manusia itu ajib, ria, sombong, takabur, kemudian hasud, fitnah. Nah, ini adalah gambaran daripada sifat-sifat yang dikatakan Quran hudalinas, dalam rangka untuk menerangkan antara yang hak dan yang batil. Dan semua itu wajib kita ketahui. Dan ini dibuka rahasianya oleh seorang laki-laki yang datang dari kota. Dia membawa kebenaran,
ikutilah dia yang tidak mengharapkan upah. Oleh karena itu, dengan pengetahuannya maka dan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada manusia. Dan ini sudah menjadi kewajiban bagi yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu, dan jangan berharap lebih daripada ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini menjadi bukti bahwa di surat Yasin tadi, bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, kemudian kita ini menjual ayat-ayat yang tidak seberapa, alangkah sabar dia masuk neraka karena dia menjual ayat-ayat Allah. Dan ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita bahwa sesungguhnya kita ini ada dalam pencapaian. Oleh karena itu, melalui proses yang panjang dapat kita menjadikan yang ruh tadi sebagaimana amanah daripada Allah kepada kita dapat dikembalikan dengan seutuhnya. Karena dikatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan bahasa Arab, maka bahasa Indonesia kita, ruh yang disampaikan, ruh yang diamanahkan dan yang disempurnakan di dalam dada kita hendak kembali lagi kepada yang mempunyai, sebagaimana pertama diberikan, sebagaimana pula dikembalikan seperti semula. Kesempurnaan itu hendaknya ditunjukkan kepada diri kita, dan sekarang ini karena dalam kegelapan, maka kita wajib kita mengetahuinya, dan kita bersyukur kita sudah mendapatkan pengajaran daripada aulia anbiya 124.313 yang memang habis tugas. Kini datang lagi seorang laki-laki yang menyampaikan rahasia itu, dan kita dapat mengetahui karena dari beliau. Saya dari mana dapat? Tentu ada yang memberitahu, dan yang memberitahu itu tentu ada juga yang memberitahu. Bahwa tadi dikatakan Al-Quran itu adalah 6.666 ayat itu terhimpun di dalam 7 ayat. 7 ayat tadi terhimpun dalam 5 huruf. 5 huruf terhimpun dalam qasad ta'rud ta'yin. Qasad ta'rud ta'yin. Di dalam kita melaksanakan yang dikatakan perbuatan syiarullah, baik sholat, baik haji, puasa, kemudian zakat, ini semua keterangannya di dalam Quran. Zalika famazwajim syiarullah fa innaha min taqwa qulub. Perbuatan semua itu syiarullah, rukun Islam tadi, maka terbit dari hati yang takwa kepada Allah.